wabarakatuh. Nama saya Syamsuddin. Baik, saya akan membicarakan materi pada hari ini. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Baik, langsung saja perencanaan sumber daya manusia itu merupakan upaya memproyeksikan beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang. Agar pelaksanaan sumber daya perencanaan SDM bisa berhasil, sedikitnya terdapat 4 aspek perencanaan SDM yang harus diperhatikan atau dilakukan, yakni yang pertama, berapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang terakhir ada menjalankan program aksi. Materi yang kedua adalah pengembangan dan pemberdayaan SDM. Pemberdayaan adalah konsep yang menggambarkan tentang bagaimana suatu organisasi mampu untuk mengoptimalkan SDM sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Pemberdayaan merupakan penciptaan dan pendidikan sehingga semua orang dalam suatu lembaga atau organisasi memiliki kemampuan dan kesempatan kinerja bermutu, berkreasi, dan berinovasi. Tujuan pemberdayaan SDM adalah terwujudnya SDM yang mempunyai kemampuan yang kondusif, adanya otoritas yang jelas dan dipercaya, serta adanya tanggung jawab yang akuntabel dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Materi yang ketiga yakni pengembangan SDM melalui pelatihan. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pelatihan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem penurunan kualitas kinerja organisasi atau lembaga dan instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan keusangan keahlian yang dimiliki oleh pegawai dan tenaga kerja. Materi yang keempat yakni manajemen karir. Dalam organisasi tanpa batas menuntut adanya kualitas dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pengembangan karir karyawan menjadi tuntutan mutlak organisasi agar bisa mendapatkan sumber daya yang mempunyai keunggulan kompetitif di era tanpa batas. Pengembangan karir di organisasi tanpa batas akan berhasil jika didukung dengan manajemen karir yang baru. Meskipun begitu pentingnya manajemen karir baru untuk mengembangkan karir di era tanpa batas, namun manajemen karir baru ini belum bisa diterapkan atau belum berlaku di Indonesia. Kita ketahui bahwa dalam karir di Indonesia masih bergantung pada organisasi, sedangkan individu atau anggota organisasi belum mampu menentukan sendiri karirnya. Di samping itu, jalur karir masih bersifat tetap, sedang pada manajemen karir baru, jalur karir terputus. Manajemen karir baru juga membutuhkan sumber daya manusia yang multi skill. Sedang di Indonesia, SDM-nya mempunyai skill yang masih rendah. Karir dalam manajemen karir baru ini tidak dibatasi usia. Untuk Indonesia, bisa kita lihat bahwa usia masih menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan. Dan yang kelima yakni promosi dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir tidak terlepas dari sentuhan manajemen di dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, peran ini dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia sebagai bertanggung jawab sebagai aktivitas yang terkait dalam penarikan, pengembangan dan akhir masa kerja karyawan di suatu organisasi. Dan manajemen karir merupakan proses berkelanjutan mengenai penyiapan, pengimplementasian, dan monitoring serta rencana karir yang dilakukan individual atau dengan hubungannya dengan jenjang karir yang ditetapkan organisasi. Materi yang keenam adalah penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian yang dilakukan atasan kepada bawahan dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja diantaranya yakni yang pertama motivasi, kemampuan kerja, tingkat stres, kepuasan kerja, kondisi fisik, kompensasi, inisiatif jabatan, masa kerja, pendidikan, dan sikap. Materi yang ketujuh yakni kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi itu merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerja tentang
seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja juga adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sifat khusus terhadap faktor pekerjaan, penyelesaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Yang terakhir adalah motivasi. Salah satu aspek yang dalam peningkatan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi atau daya perangsang kepada karyawan. Dengan istilah populer sekarang, pemberian kegairahan bekerja pada karyawan. Ini juga berarti bahwa setiap karyawan yang memberi kemungkinan itu menjadi kenyataan. Usaha untuk merealisasikan kemungkinan tersebut ialah dengan jalan memberi motivasi. Motivasi ini dimaksud untuk memberi daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya. Bahwa keputusan kerja merupakan suatu cara pandang seorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya yang sudah barang tertentu akan memenuhi perilaku organisasi termasuk ketidakpuasan kerja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.